Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofi Salsabila NPM 257820884 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan hands-on dan final paket tracer assessment yang dimana ini adalah untuk UAP ya. Di sini saya sudah ini ya, kita akan mengerjakan paket tracer ini yaitu di sini ada PCA, switch 1, router 1, PCB. Di sini ada juga device name table-nya yang dimana di sini ada topologi diagram name-nya lalu your skenario name-nya. Lalu di sini juga ada address yang requirement table-nya yang berisi item lalu requirements-nya. Nah, di sini ya. Tuh. Oke. Lalu di sini kita nanti akan build the network, lalu develop an IP address SAM, lalu configure basic device settings, lalu mengconfigure security settings on central RT and central switch ya, router dan switch ya. Lalu mengconfigure the host and verify connectivity. Kita akan build the network dulu. Jadi di sini ini adalah router, lalu di sini ada switch-nya. Nah, jadi kita masukin ke rack dulu. Oke, kita zoom kembali. Lalu kita akan nyambungin dari switch 1 ke PCI itu menggunakan fast Ethernet 0/6 menggunakan kabel ini ya. Nih copper straight through. Jadi kita dari switch ya, fast Ethernet ini 06 lalu ke PCI nih ya. Oke. Lalu selanjutnya kita ke ini lagi pakai sama kabelnya dari switch 1 fast Ethernet 5 ke router 1 gigabit 0/1. Oke. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita ambil lagi kabel dari router 1 gigabit 0/0 ya. Lalu ke PCB. Oke. Lalu selanjutnya kita akan sambungin konsol dari ini ya, dari routers ini. Dari switch switch dulu ke B ya. Kita pasang konsolnya. Oke, kita pasang konsol ke sini. Oke. Lalu selanjutnya untuk sentral si router kita pasang ke PCB. Aduh, ke PCB. Oke. Oke, selanjutnya kita di sini diperintahkan untuk addressing ini ya, IP addressing SAM. Jadi di sini ada network address-nya yang ada di /24 gitu ya. Oke, selanjutnya aja kita akan mengkonfigur device ini ya. Yang dimana nanti di sini tuh jadi mana ya? Oke, di sini ya. Jadi kita di sini kan pakai /24 ya. Ini yang tadi. Terus dulu. Network-nya adalah 192 ya. 192, 168, 10, 0/24. Oke. Lalu kita akan masukin LAN 1. LAN 1 yang dimana LAN 1 itu memiliki 100 host ya. 100 host. Lalu 100 host ini butuh 25. 25 slash ya. 25. Oke, lalu aku masukin ya si ininya 192
168.10 ya. 0 pakai /25. Oke, lalu masnya, subnet masnya, di sini ya langsung aja subnet masnya 255, 255, 128. Oke, lalu selanjutnya kita masukin networknya 192, 168, 10, 0. 10, 0. Oke, lalu masukin hostnya. Kita masukin hostnya dari awal ya, 168, 10, 1 ya, sampai 12. Ini yang terakhir ya, 18, 10, 126. Oke, kita masukin broadcast-nya ya. Ini kepanjangan. Broadcast-nya adalah 192, 168, 10, 127. Dan kita kasih aja ya ini host. Ini adalah host. 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 Oke. Di bawah, aduh. Yang di bawah ini adalah broadcast ya. Broadcast-nya. Oke. Ini adalah LAN ya. LAN 1. Oke, di sini ya. Ini nggak usah nih. Karena kita udah tahu ya, ini /25. Lalu ini adalah LAN 2. Oke, ini kita di LAN 2 ini karena dia hostnya adalah 50 host. Jadi dia kebutuhannya adalah 26 slice ya. 192, 168, 10, 128. Jadi nanti dia ngelanjutin ya, berarti 26. Oke. Selanjutnya subnet masknya kita taruh sini aja 255, 255, 255, 255, 192. Oke, lalu kita masukin hostnya 192, 168, 10 ya. Dan jadi 229, 192, 168, 10, lalu 198, 190. Oke, lalu masukkan broadcast-nya adalah 192, 168, 10, 91. Oke, udah ya. Kita masuk langsung ke konfigurasi. Di sini kita akan mengkonfigur basic settings, yang dimana kita akan disable DNS lookup on central RT, lalu central SW. Ya. Lalu kita akan mengkonfigur router hostname using the name central RT atau router ya. Ini switch, ini router. Jadi kalau switch itu kita pakai PC A ya, user A. Kalau si router kita pakai user B. Oke. Jadi kita langsung buka aja. Aduh, kita onin dulu ya tadinya. Oke, kita onin dulu. Ini juga kita on kan. Oke, udah on ya sepertinya. Kita zoom dulu soalnya nggak kelihatan kalau nggak di zoom. Oke. Oke, kita masuk ya di sini. Nggak zoomin lagi aja. Oke, lalu masuk nih. Tuh, oke. Apa nih? Padahal udah on ya. Central B-nya udah on. Controlnya udah. Masih harusnya udah bisa ya. Oke, udah bisa. Kita udah masuk ya. Kalau kita masuk ke terminalnya, kita akan mengkonfigur disable DNS lookup ya di central 1 ya. Di central router. Oke. Kita langsung aja enable. Config. Masukin ya no dengan perintah no IP. No IP, domain, logbook.
Oke, lalu selanjutnya kita masukin hostname-nya, yang dimana hostname-nya adalah tadi ini ya, Central RT. Nah, kita masukin banner mode-nya adalah seperti biasa unauthorize access prohibit. Lalu kita masukin lah ini di sini kita diperintahkan untuk masukin line console-nya, yaitu untuk masukin si passwordnya ya. Line console null, passwordnya adalah ini ya. Kita copy paste aja biar aduh. Oke, kita copy paste. Kemudian kita login, lalu kita exit. Oke, selanjutnya kita ke Central SW ya. Ini kan yang RT tadi ya. SW. Sini kita ke terminal, enable, lalu config. Sama seperti yang tadi ya, kita akan mengkonfigur IP domain lagi. No IP domain. Hostname-nya adalah Central SW, lalu banner mode unauthorized access prohibit. Oke, masuk. Oh, line console lagi. Line console null. Passwordnya adalah ini ya tadi. Kita copy paste langsung aja. Oke, masih ada. Login. Exit. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah step yang kedua. Kita akan mengkonfigur interface di Central RT ya. Di sini ya berarti ya. Central RT dengan mengkonfigur gigabyte 0/0, gigabyte 0/1 interface ya. Lalu kita ada interface description-nya, lalu kita masukin IP apa nih? IP address lalu subnet mask-nya. Oke, langsung aja kita masukin interface gigabyte 0/0/1 ya. Interface gigabyte 0/0. Interface. Salah kita harusnya di sini gigabyte 0/0/1 ya. Ini di router. Kalau tadi di switch ternyata. Oke, kita masukin description-nya. Description-nya adalah LAN 1. Ya, kita masukin LAN yang 1 dulu. Kita masukin ke LAN yang 1 dulu. Description-nya. Lalu kita masukin IP address-nya. IP address-nya adalah 192.168.10.1 ya. Oke, di LAN yang pertama ya ini. 1. Lalu masukin subnet mask-nya 255.128. Oke, no shutdown. Lalu kita exit. Oke. Lalu selanjutnya kita masukin ke interface satunya ya. Gigabyte 0. Tadi kan ada gigabyte 0/0. Description-nya adalah
LAN 2 ya. LAN 2, kita masuk IP address-nya adalah 192.168.10.127. 9 maksudnya. 100 berapa nih? 129 ya. Lalu masukin subnet masknya 255, 255, 192 ya. Oke, lihatin lagi ya IP address-nya 192, 168, 10, 129. Oke, no shoot down exit. Oke. Kemudian di sini kita akan mengkonfigur ini ya, center SW-nya di VLAN 1 ini. Kita menggunakan SFP itu. Oke, kita masuk interface VLAN 1. Oke, description management ya, IP address-nya adalah 192.168 ya, 10.2, 255, 255, 255, 28. Exit. Kita masukin gateway switch-nya dengan IP default gateway 192.168.10.1. Oke. Oke, kita lanjut ke part 4 ya. Di mana kita akan mengkonfigur security settings on central RT ya dan center SW. Kita akan mengkonfigur and set password security yang mana kita no one should know as encrypt ini ya passwordnya, lalu 10 panjangnya. Ini juga kita akan mengkonfir SSH mulai dari pertama dulu, mulai dari router ya. Mulai dari router kita masukin enable secret no no one should know. Oke. Lalu service-nya adalah password encryption yang dimana adalah security. Passwordnya adalah minimal, panjangnya adalah 10. Oke. Lalu kita masuk ke switch ya. Ini kan tadi router, kita masuk ke switch ya. Yang switch juga enable secret no one should know. Oke. Service encrypt, password encryption. Oke. Oke. Lalu yang kedua kita masuk ke router. Ya di sini kita akan mengkonfigur SSH on central RT and central SW. Kita dimulai dari maksudnya central router sama central switch. Jadi tadi kan kita di sini ya, mulai dari si router, kita masukin IP domain yaitu adalah netsec.com. Oke, lalu username-nya adalah netadmin, lalu secret-nya adalah ini ya,
copy paste aja, takut lupa, takut salah. Oke, password, aduh, masih salah ini ya. Oke, lalu lanjutnya ke repo generate. Jadi dia ini ya, kita masukin ini tadi 1024 bits ya, RSA-nya 1024 bits. Lalu kita masukin line VTY 04. Lalu kita login lokal, lalu waduh salah, login lokal. Oke, kita transport input SSH, lalu kemudian kita exit. Oke, kita masuk ke yang switch ya. Yang ke switch, ini kita masuk ke terminalnya, lalu kita masuk lagi IP, domainnya ya tadi. Di domainnya, name-nya adalah netsec.com, lalu username-nya adalah netadmin, lalu secret passwordnya ya. Kita copy paste lagi yang tadi masih ada, OIK masih ada. Oke, crypto, oke, generate RSA 1024 bits. Oke, kita masuk ke sama seperti tadi line VTY 015, login lokal, lalu aduh transport inputnya adalah SSH ya, lalu kita exit. Nah, lalu selanjutnya di sini step yang ketiga, secure switch port on central SW. Jadi kita akan central switch ya. Kita akan shutdown all unsut yang tidak penting ya, portsnya. Yang mana yang nggak penting kita ini kita apa matiin ya. Jadi yang nggak penting itu ada, yang hanya yang penting itu adalah fast Ethernet 0 ini ya, ini fast Ethernet 0 sama fast Ethernet 05. Oke. Interface range dengan perintah FA 0/1 sampai 4, FA 0/7 sampai 24. Oke, lalu selanjutnya gigabyte 0/1 sampai 2. Oke. Oke, description-nya adalah kita melakukan unsut shutdown. Aduh. Oke, lalu kita exit ya. Yang berarti dia udah ya, nih udah shutdown semua. Udah down semua. Lalu selanjutnya di sini kita ke part kelima, configure the host and verify connectivity. Kita akan mengkonfigur boot host with the IP address that ini ya. Oke, kita masuk ke IP configure 192.168. Oke. 192.168 mana ya? 126 ya ini ya. Lalu selanjutnya ini 255.128.
Lalu gateway-nya 192, 168.10.1. Oke, lanjut lagi kita masukin yang di sini, yang user B ya. Aduh, user B. Tapi kita lihat lagi ya yang di sini. IP configuration yang ini 192.168.10.125.255, oke, 255.128.192.168.10.1. Oke, lanjut ya yang user B. Ini kita pakai, oke, 192, maksudnya 198.10.196. 190 maksudnya, nggak ada 196. Oke, 192 ya ininya. Nih ya, 192, lalu ininya 192, 168, 10, 129. Oke, oke. Lalu kita kan di sini kan udah selesai ya. Kita akan memverifikasi dengan cara kita akan ping ya di command prompt. Oke, kita coba ping dari tapping ya. Tapping ke ini ya, yang router ya. 192.168.10.190. Oke, kita coba. Nah, ini reply from yang berarti udah ini ya, bener ya. Tuh, reply from. Oke. Jadi di sini skor saya 96%. Kemungkinan kesalahannya itu karena saya tidak meng-save di NVRAM-nya, yaitu adalah copy running config startup config. Nah, di situ saya tidak melakukan itu tadi karena saya lupa. Karena tadi udah habis tapping, jadi saya lupa melakukan itu. Jadi sekian dari hands-on saya kali ini. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.